Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wildatul Maufirah, NIM T2017-1322. Pembelajaran daring kelas 10 materi PAI dan Budi Pekerti, kelompok 37. Selamat pagi adik-adik, jangan lupa jaga kebersihan dan selalu mematuhi protokol kesehatan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Untuk absensi, silahkan mengisi di Google Classroom. Baik, materi untuk hari ini yaitu tentang Bab 3, Senang menuntut ilmu dan mengamalkannya. Pengertian menuntut ilmu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata ilmu diartikan pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem, menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang pengetahuan atau kepandaian tentang soal duniawi, akhirat, lahir, batin, dan sebagainya. Kata ilmu itu sendiri berasal dari bahasa Arab, yang berasal dari kata alima ya'lamu ilman. Alimah merupakan kata kerja yang artinya mengetahui. Sebagian ulama menjelaskan bahwa ilmu secara istilah adalah ma'rifat atau pengetahuan, sebagian lawan dari al-jahli atau ketidaktahuan. Menurut ulama lainnya, ilmu itu lebih jelas dari apa yang diketahui tentang segala sesuatunya. Ilmu yang dimaksud adalah ilmu syar'i, yaitu ilmu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul-Nya yang berupa keterangan dan petunjuk. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan ilmu adalah kumpulan dari pengetahuan tentang sesuatu. Sementara yang dimaksud dengan menuntut ilmu adalah suatu usaha yang dilakukan secara sadar untuk memperoleh pengetahuan dengan tujuan untuk mengubah seseorang dan dari tidak tahu menjadi tahu. Mengubah perilaku ke arah yang lebih baik sehingga seseorang tersebut memiliki kecakapan bukan hanya bersifat intelektual, melainkan juga yang bersifat sosial dan religius, karena pada dasarnya dengan memiliki ilmu menjadikan seseorang mendapatkan jalan untuk mendapatkan kebenaran. Klasifikasi ilmu dilihat dari hukum mempelajarinya. Ilmu dibagi menjadi dua, yaitu pertama, ilmu fardu ain, merupakan ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap muslim. Biasanya disebut dengan ilmu agama. Ada 3 unsur utama dari agama, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Yang kedua ialah ilmu fardu kifayah. Jenis ilmu yang fardu kifayah adalah ilmu yang apabila sudah ada dari sebagian muslim mempelajarinya, maka sudah gugur kewajiban muslim lainnya. Di antaranya, ilmu yang dibutuhkan manusia untuk urusan dunia, yaitu ilmu yang merujuk kepada ilmu-ilmu sains yang diperoleh melalui pengalaman, pengamatan, dan penelitian seperti kedokteran, fisika, kimia, biologi, astronomi, geografi, antropologi, sosiologi, matematika, pertanian, ekonomi, dan lain sebagainya. Ilmu-ilmu yang bersifat fardu ain menjadi dasar dan asas utama untuk ilmu-ilmu yang bersifat fardu kifayah, karena tugas ilmu-ilmu yang bersifat fardu ain adalah menuntun manusia yang menuntut ilmu yang bersifat fardu kifayah agar tetap menjadi seorang muslim yang baik. Keutamaan dan kemuliaan ilmu. Yang pertama ialah menjadikan manusia memiliki keunggulan dari makhluk lainnya. Manusia oleh Allah Subhanahu wa taala diberi tugas untuk menjadi khalifah di muka bumi. Dengan ilmu yang dimiliki, manusia unggul dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain sehingga manusia mampu menjalankan fungsi kekhalifahannya dengan baik dan benar. Yang kedua ialah mengangkat derajat seorang manusia. Ilmu dapat mengangkat pemiliknya menjadi orang yang terhormat dan memiliki kedudukan. Semua itu dapat disaksikan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kehidupan seseorang yang memiliki ilmu akan berbeda dengan orang yang tidak memiliki ilmu. Hidupnya akan lebih sejahtera secara materi. Yang ketiga ialah warisan para nabi.
Para nabi merupakan orang-orang mulia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu yang dimilikinya. Mereka mengajarkan kebenaran kepada manusia. Oleh karena itu, orang yang menuntut ilmu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala tepatlah dikatakan sebagai para pewaris, yaitu para ulama. Yang keempat ialah ilmu adalah imamnya amal. Sesungguhnya ilmu adalah imamnya amal karena setiap amal perbuatan yang dilakukan oleh seseorang harus berpedoman kepada ilmu. Hal itu berarti bahwa setiap orang melakukan aktivitas dalam keseharian apapun bentuknya harus mengetahui ilmunya terlebih dahulu agar terhindar dari kesalahan dan nilai ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala tidak tertolak. Dalil perintah menuntut ilmu. Agama Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan masalah ilmu. Ini dapat dibuktikan dengan banyaknya teks-teks dalil yang berasal baik dari Al-Quran maupun hadis tentang hal tersebut. Konteks dalilnya pun beraneka ragam. Ada yang sifatnya memberi dan menjelaskan anjuran. Ada juga yang menyebutkan keutamaan-keutamaan ilmu dan menuntut ilmu serta celaan terhadap orang-orang yang tidak berilmu. Salah satunya adalah tentang anjuran menuntut ilmu, yaitu Quran Surat Taubah ayat 9 yang artinya, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Tujuan menuntut dan mendalami ilmu agama adalah untuk mencerdaskan umat dan mengembangkan ajaran Islam supaya dapat disebarluaskan dan dipahami semua oleh orang yang ada di masyarakat. Kewajiban menuntut ilmu menurut pengertian yang tersurat dari Quran Surah At-Taubah ayat 9 adalah ilmu dalam bidang agama yang berisikan sistem dan ajaran keimanan dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta tata cara berhubungan dengan pergaulan sesama manusia dan lingkungannya. Etika dalam menuntut ilmu. Pertama, ialah meluruskan niat. Dalam ajaran Islam, segala sesuatu yang bernilai ibadah itu tergantung dari niat dan tujuannya. Oleh karena itu, ketulusan niat bagi orang yang menuntut ilmu sangat ditekankan agar dengan niat yang ikhlas tersebut mampu mengantarkan orang tersebut berhasil dan sukses dalam menjalani kehidupannya kelak. Kedua ialah bersikap hormat terhadap guru. Guru merupakan seseorang yang memberikan ilmu yang dengan ilmunya ia menjadikan orang tersebut menjadi mulia, baik di kehidupan dunia maupun di akhirat. Salah satu cara untuk menghormati guru adalah dengan bersikap sopan dan santun serta memuliakannya, baik ketika masih hidup maupun sudah meninggal dunia. Ketiga ialah awali dan akhiri ketika menuntut ilmu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiat-kiat dalam menuntut ilmu. Proses menuntut ilmu merupakan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka memperoleh pengetahuan. Agar memperoleh kemudahan, perlu diperhatikan hal-hal berikut ini. Pertama, penuhi etika dalam menuntut ilmu. Kedua, hindari perbuatan maksiat. Ketiga, mengamalkan ilmu yang sudah didapat. Empat, memiliki semangat, kesungguhan, dan tidak mudah putus asa. Kelima, mau mengajarkan kepada orang lain. Terakhir, pelajari biografi orang-orang yang ternama dalam menuntut ilmu. Hikmah menuntut ilmu ialah yang pertama, menjadi orang yang takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memudahkan jalannya menuju surga, mendapat ridho malaikat, mendapatkan permintaan ampun dari seluruh makhluk bumi dan menjadi pewaris para nabi. Yang terakhir ialah pahala ilmu yang diajarkan akan tetap mengalir walaupun pemiliknya telah wafat. Mungkin hanya itu yang bisa Ibu sampaikan. Jangan lupa kerjakan tugasnya di link Google Classroom. Sebelum pembelajaran diakhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minasyolihin. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.